ikan kontes yang tentang FCCP ini bagaimana? Oke. Gitu ya. Bu, Ono sing jenise padang, aku kuwi duwe, lan ono sing model sering, aku yo duwe. Manut kowe arep milih sing endi, nanging kowe kudu gemati. Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Oke. Hari ini saya dan teman saya ada anaknya Babe Dewe Gembel di sini nih, yaitu Bang Idoy. Jadi Bang Idoy sama saya nanti akan membahas kriteria cupang FCCP yang buat di kontes. Jadi saya juga belum mengerti, saya juga baru. Jadi saya juga perlu belajar sama Bang Idoy juga di sini. Jadi nanti Bang Idoy berbicara di sini supaya teman-teman juga mengerti kelas seperti apa toh fancy red base itu atau orange base atau yellow base ya yang masuk buat kriteria kontes. Nah, teman-teman nanti disimak selanjutnya ya, Mas. Oke, sampai kita lanjutkan lagi ya nanti ya. Oke, siap. Oke, di sini saya udah bersama Bang Idoy ya. Assalamualaikum Ces. Oke, nih saya kedatangan tamu nih. Jadi hari ini saya kedatangan tamu istimewa yang akan membahas seperti itu tadi, teman-teman. Oke, Bang Idoy, silakan aja dimulai gimana enaknya ya. Om, Saya pengen tanya nih, bagaimana sih Om kriterianya Bang Idoy ini ikan kontes yang tentang FCCP ini bagaimana? Oke. Gitu ya. Bu, poinnya sih bukan FCCP. Kemarin itu kan Om masukinnya itu di kebetulan kan ada IPC. perbedaan tuh. Perbedaan di warna, berarti perbedaan di kepala, warna kepala. Jadi kemarin Om itu kan masuknya di red head kan? Iya, red base, iya. Ada red head, yellow head, sama orange head. Betul. Sebenarnya gampang sih Om. Ini contoh lah, ini ikan Om yang menang dan nominasi, ini yang enggak. Iya. Cara gampangnya yang poin utama itu adalah oke lah, kita dimasukkan dulu kriteria kelasnya. Itu dilihat dulu, itu sesuai apa enggak, masuk apa enggak. Berarti kan kita lihat dulu dari warna berarti. Iya, betul. Itu kan dari warna, dia udah masuk apa belum. Terus sama kedua, ini ada perbedaan jelas lah. Ini sangat perbedaan jelas. Ini size-nya masukin kan ke reguler kan. Betul. Sama, berarti sama kelas. Ini size-nya udah benar-benar. Jadi kalau junior itu kan dia itu lebih ke size-nya kalah, berarti kalah kan sama reguler. Iya. Kalau bisa kita ketahuin kalau reguler itu kan 325 ke atas. Betul. Nah, kalau ini si junior itu 275 ke atas. Oh, 275 di bawah ke atas. 325. Di bawah 325. Oke. Itu poin utama dulu. Oke, Gitu. ya, siap. Yang paling utama kita punya ikan, kita lihat di kontes itu ada kelas apa aja sih? Iya, betul. Tuh, kelas apa aja. Terus ketika itu kita lihat apa aja sih masuknya tuh, kita tuh pembagiannya di mana aja gitu. Betul, iya. Yang paling utama gampang sih Om. Kita udah tahu kira-kira kelasnya kemana, kita pede aja udah. Iya, betul. Baru pede. Kalau untuk mungkin untuk teman-teman yang masih baru tuh ya, untuk teman-teman yang masih baru tuh pede aja. Yang penting kita udah tahu ini masuk kayak kemana, baru. Siap. Kalau untuk pengalamannya nanti, kita itu bisa kalah itu kenapa? Mungkin tulangannya. Atau misalkan bentukan foam gitu, foam dari si setiap fin daripada ikan gitu kan. Nah, di sini kenapa dia ini kan masuk nominasi dulu nih. Ini dua ini masuk nominasi. Kenapa yang dimenangin ini? Iya. Gitu ya. Satu, kita bisa lihat itu yang paling utama dari pengurangan nilai ya, minor, major ya. Kalau major itu setiap setiap bagian tubuh pada ikan itu ada minor dan majornya masing-masing. Oke. Tuh. Kalau ini dia kenapa bisa juara 2? Ini nominasi doang. Mungkin ya. Ini udah jelas terlihat. Satu, dia itu dasinya lebih bercabang. Lebih bagus itu kita cari itu dasi itu cabangnya satu aja. Cabang satu. Karena itu bisa mendapatkan major. Oke. Itu kesalahan yang emang sangat terlihat. Gitu ya.
Kalau minor itu biasanya di warna. Di warna, iya. Nah. Terus anal itu kita harus membentuk trapesium. Oh gitu. Gitu. Trapesium gitu ya. Trapesium. Tapi jangan terlalu over yang di depan, jangan terlalu over ke depan, tapi cukup lurus. Lurus. Ya, terus ke bawah sedikit. Bawah sedikit langsung gitu ya. Naik. Oke, Gitu. langsung naik. Dan untuk di dorsal itu dia, dan yang paling utama itu setiap fin itu menutup, saling nutup. Oh, nutup, saling nutup Saling begini nutup. ya. Oke, ngerti, nggak nabrak ya. Betul. Oke. Jadi saling nutup lah, nggak cekak. Nggak cekak. Nggak ada rongga di antara fin. Oke, iya. Itu pertemuan antara fin. Pertemuannya. Terus di dorsal, kalau di dorsal itu kita dia itu selain tidak cekak, dia itu lebih naik ke atas dan bentuknya membulat. Gitu. Kayak mohak gitu. Tapi nggak terlalu over. Nggak terlalu over. Kalau over, kalau kita di IBC itu kalau setiap IBC soalnya ini ya kelasnya IBC. Kalau setiap fin terlalu over, nggak terlalu masuk, itu lebih ke FNF, form and finesse, di over fin. Oke. Begitupun dengan kodal. Kodal itu dia lebih membentuk ke huruf C. Huruf C. Ya. Ekor ya. Ekor, bukan D ya. Bukan D. Jadi agak nge-C. Oke. Karena biasanya kalau udah nge-C udah otomatis menutup setiap cekak antara fin. Itu ya, antara fin itu ya. Oke. Itu. Terus sisik itu penting. Di badan biasanya itu penting. Nah, itu yang penting tuh. Bukan masalah dia ada noda apa enggak, bukan. Tapi tentang gimana dia itu misalkan sisiknya itu dia itu misalkan sisik rusak itu termasuk kesalahan fatal. Oh gitu ya. Sisik kesalahan fatal. Terus misalkan ikan itu dia itu tulangan misalkan di fin tulangan lebih itu kelihatan, terus dia tidak ikan seperti terlihat kering. Adanya kering itu atau tulangan yang tidak kencang gitu ya. Tulangan itu kayak bener-bener rusak gitu lah. Struktur tulang rusak itu sangat fatal. Fatal itu malah ya. Majornya. Nah, terus ini sebenarnya ini juga bagus. Bahkan bisa kemungkinan menang yang mungkin yang menang yang ini. Yang ini. Karena apa? Satu, ini mereka ini sama punya dasi yang dua cabang. Tapi dia cuma satu cabang. Kedua, semua kriteria dia masuk. Cuman mungkin dia kalah di size. Betul. Kalah di size. Kalah di size emang. Kalah di size. Kalau kelas junior pede mungkin, aja ya. Pede. Dan junior itu lebih gak neraka lah. Memang itu kelas neraka sih ya, reguler. Berarti dari warna udah kita untuk pembagian. Terus seperti bentukan atau form daripada ikan. Terus kecacatan yang sangat dilihat gitu ya. Dan ketika kita makanya kita perhati cara mainnya dia. Makanya kita sering-sering lah grooming gitu ya. Terus biasanya yang nggak boleh itu ketika bermain di dasi itu kelihatan. Dasi sangat kelihatan. Dasi ya, dasi penting banget. Emang nilainya itu nggak sebesar di fin yang lain atau di badan atau di warna. Tapi dia itu juga harus jadi bisa nilai lebih. Jadi jangan sampai ngilang ketika bermain atau sampai kayak terlalu mengebuka gitu. Standar aja. Kencang lah poinnya, kencang. Kalau saya tanya, kalau bentuk star apa harus berapa starnya gitu, gimana tuh? Biasanya gini, kalau kita ini kan ECCP, betul, saya ngomongnya ECCP ini ya, ECCP gitu. Atau weight scale ini weight scale yang misalnya gitu ya. Ini dia biasanya kalau tulangannya emang bagus atau tulangannya dia itu jadi di ikan itu ada penilaian kelangkaan itu lebih tinggi juga. Kelangkaan itu biasanya lebih dipilih orang juri. Ya. Misalkan dia itu benar-benar dia udah form udah masuk. Terus tapi misalkan dia punya struktur, misalkan ini langka nih, satelnya lebih semuanya rapi. Itu udah pasti tulangannya itu udah pasti rapi. Tarikan itu kan udah seperti hal yang kelihatan banget gitu kan. Starternya itu benar-benar semuanya rapi, bentuknya kebalansannya. Wah, itu udah jadi nilai lebih lah begitu. Iya, betul. Kebetulan kemarin Bang Idoy pernah bawa dari Jogja
Betul. lomba di Jakarta Jakarta dapat nomor gitu. Betul. Padahal iseng dari botol ya. Berarti iseng dari botol ya, dirawat sama Bang Idoy, Betul. malah dapat nomor Betul. juara. Makanya kita nah, misalkan kita nih dapat nih atau iseng gitu kan, nyortir ikan dari botol. Nah, makanya kita itu jangan terlalu takut lah ya. Kalau kita emang bener-bener yakin, terus paham lah menurut kita ini masuk, udah pede, balik lagi ke pede. Nah, makanya dan kita grooming. Kalau emang bener apa namanya masih bahanan, berarti kita potensial nih, ikan potensial, kita grooming. Nanti ada lagi di tahapan gimana kita itu menggrooming ikan. Iya, ada ya. Yang penting di grooming. Betul. Sebenarnya ikan om kemarin gak ada grooming kan? Nggak ada grooming, langsung botol ya? Botol langsung menang. Pede gitu Pede ya? aja udah. Bisa gak ada perawatan khusus, semua dibotolin sama aja, udah masukin aja, ngambilnya pakai tangan ya. Iya. Rezeki ya. Gitu. Om, tadi kan ini kan kita bahas yang male ya. Kira-kira kalau yang female itu bisa buat kontes juga nggak? Oh jelas kalau ada. Oh gitu, ada jelas, ya? Ada. Oh. Nah, kalau female kriterianya bagaimana? Oke, kebetulan nih tadi pilih sedikit ya kan. Ini kita turunin deh. Iya. Ya kita turunin ke sini aja. Iya. Pak. Nah, female itu gini, dia sama punya size punya size yang dia itu emang ini sih. Terkadang kalau female itu nggak spesifik Male ya. male. Oke. Misalkan harus seperti apa banget enggak. Emang poinnya gitu ya. Tapi hampir sama semuanya. Tapi untuk ukuran size sih kadang lebih bebas lah. Lebih bebas. Walaupun ada misalkan, tapi kadang dia karena kelas female aja gitu. Berarti mau junior, reguler dicampur biasanya dicampur. gitu. Yang poin utama itu kalau female sama lah kayak tadi ya. Dia itu semakin bentuk formnya, kriterianya sama lah kayak laki, yang nggak jauh beda. Yang paling utama adalah dia itu harus terlihat atau memperlihatkan adanya itu kantung telur yang terlihat. Oh, kantung telurnya ya. Itu harus, itu penting. Gitu. Semakin dia emang lebih membulat atau lebih ngisi itu bagus. Oh gitu. Tapi kalau dia sampai tidak memperlihatkan kantung telurnya ada apa gimana, itu udah fatal. Oh. Itu udah sangat fatal. Kalau kosong ya. Kosong gitu. Telurnya fatal. Betul. Poinnya di situ kalau female. Kalau ekor hampir sama ya. Hampir sama, Okay. semua hampir sama lah, hampir bisa terlihat lah, apalagi TCP ini om female cakep-cakep. Ya. Telur yang penting itu tadi, yang lebih spesifik harus dia memperlihatkan kantung atau adanya Telur. penyimpanan telur. Oke, itu. Kalau nggak ada ya udah fatal. Oh, kalau nggak ada fatal. Fatal. Itu teman-teman. Itu tadi tambahan buat female, kelas Betul. female-nya ya. Oke. Terus kalau mengenai kepala gimana tuh? Nah, kepala itu kita itu lebih seperti gambar ini nih. Ini sangat jelas nih. Bon. Nih, jadi gini. Tingkatan badan dan dorsal itu, dorsal itu setidaknya 30% daripada badan. Itu yang bentuk dorsal yang bagus. Okay. Kalau misalkan setengah berarti double tail dong. Iya. Ya kan? Nah, berarti dia itu lebih seperti peluru. Atau dia itu setidaknya nggak nyendok. Oh, nggak nyendok gitu Tapi ya? seperti kalau dilihat itu seperti apa ya? Dia tuh kayak bener-bener lurus ya. Melengkungnya dikit gitu ya. Betul. Kan kalau kita melenceng sedikit kayak misalkan ikan koi, ada tuh ikan kayak misalkan arwana gitu kan. Malah kalau nyendok bagus. Iya. Kalau ini sebaliknya, kalau cupang itu jangan nyendok. Dia nggak boleh nyendok. Dolphin. Seharusnya dia itu lebih ke tumpul gitu lah, seperti tumpul. Gitu ya? Iya. Dan di kepala itu jangan sampai ada misalkan kayak apa ya bahasanya itu, jadi kayak bukan kutil ya, tapi kayak bengkak atau iya. kayak jadi dia tuh ada gundukan gitu sedikit. Nah, itu berpengaruh pada penilaian. Pengaruh ya, gitu. betul, teman-teman ya. Karena selain badan, kepala itu poin yang termasuk tinggi. Iya, betul. Apalagi misalkan di kelas-kelas bermain di warna di multicolor, kalau sampai dilihat sampai di kepala semuanya terbagi lebih banyak, itu lebih bagus poin. Oh gitu. Siap. Jadi benar-benar udah menyeluruh. Benar. Gitu sih. Itu udah. Apalagi
Kayaknya bagian tadi Om udah Bang Ido udah kayaknya udah hampir semuanya udah kita dibahas di sini teman-teman. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa tahu ya ini kriterianya cupang ya untuk kontes ya teman-teman. Ya sudah, kalau sudah selesai ya kita pamit juga. Gitu, kita pamit sama teman-teman di sini. Sampai ketemu lagi di channel The Rookie Beta selanjutnya. Terima kasih Bang Idoy ya sudah datang ke sini jauh-jauh ya toh. Saya bersyukur banget kita udah ketemu Bang Ido yang udah biasa ikut kontes. Saya kan belum pernah gitu ya. Biasa sih enggak sih, cuma tahu. Cuman udah tahu, udah pengalaman ya. Betul, pada dasarnya ada sih emang sedikit ilmu umumnya tuh. Iya, ilmu umumnya ada. Ya. Gitu dulu Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bye.